Kamu pernah nggak sih merasa bahwa hidup kamu itu kok kayaknya bukannya makin mudah, walaupun sudah makin kompeten, udah naik level, tapi kok ngerasanya nggak kurang ya kesulitannya? Bukannya makin mudah, tapi makin berat. Dan di sini yang biasanya merasakan seperti ini adalah ketika orang sudah naik level dan mempunyai responsibility yang besar, seperti leaders, founders, and even entrepreneurs gitu. Kayak sudah melewati fase-fase yang di awal, tapi kok makin naik, bukannya makin mudah, tapi makin sulit. Jadi untuk hari ini tuh aku bukan ingin ngajakin untuk slow down atau quit, tapi have a better perspective tentang responsibility yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita akan diskusi bagaimana orang-orang yang memiliki responsibility besar, memiliki amanah yang besar, kita tetap melakukan yang terbaik tanpa harus merusak dirinya, ngerasa kurang tentang dirinya, tapi bisa tetap thriving dengan aman dan tenang. Referensi episode hari ini itu salah satu ayat yang aku suka banget. Yang sebelum aku mention, balik lagi ya untuk para non-muslim, aku sangat mempercayai bahwa apapun yang didapatkan kita bahas hari ini itu masih bisa kok applicable banget untuk para non-muslim, karena aku percaya banget bahwa insights ilmu itu seperti cahaya yang akan bisa diresapi, didapatkan manfaatnya untuk siapapun. So, hopefully kamu bisa mendapatkan atau mendengar hari ini dengan pikiran yang terbuka. Oke, ayat yang aku referensikan hari ini adalah, Al-Baqarah 286, yang di mana Allah menyebutkan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Aku aku mencari dan mendengar surat ini tuh sebenarnya untuk reminder diri aku gitu kan. Karena di Islam itu selalu diucapkan, bahwa ketika kita baca Al-Baqarah ayat 285 dan 286 itu Allah menjanjikan agar, bahwa kita tidak akan pernah sulit gitu loh, kita, akan selalu mendapatkan kemudahan, mendapatkan rezeki. So, I was thinking, kenapa ya Allah bilang seperti itu? Dan setelah, mentadaburkan, merefleksi dan mengulik ini secara dalam, aku mengerti bahwa ada banyak pesan di dalam sini yang membuat kita bisa lebih kuat lagi ke depannya. Mmm kita akan bisa bahas ini perlahan-lahan dan bisa mendapatkan berkahnya dari ini. Oke, bismillah. Jadi yang harus kita ketahui bahwa ayat ini tuh mengingatkan kita bahwa Tuhan itu memberikan kita sebuah masalah, apapun itu dalam kehidupan kita itu tidak di luar dari kapasitas kita. Yang harus kita ketahui bahwa ketika kita diberikan sebuah assignment, itu tuh pasti sesuai dengan kapasitasnya kita. Tidak mungkin di luar dari kapasitasnya kita. Berarti Tuhan tahu kapasitas kita sampai mana bisanya dan apa potensi yang bisa kita kembangkan. Bayangkan juga seperti kita di sebuah perusahaan itu kan orang tidak akan diberikan sebuah assignment atau ditaruh di sebuah posisi di luar dari kapasitasnya atau kira-kira si leadernya itu merasa bahwa oh nih orang tuh sebenarnya bisa nih memiliki kapasitas itu. Pasti ada dalam pemikirannya mereka. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita mendapatkan sebuah masalah atau mendapatkan sebuah tugas, itu tuh kita harus melihat bahwa berarti leader kita, even Tuhan kita mempercayakan kita responsibility ini berarti kita nih bisa melakukan hal ini dan kita memiliki potensi itu. Itu yang harus kita ketahui. Nah, permasalahannya ini nih ada 2 nih potensi yang dia lakukan. Either dia underestimate diri dia bahwa, dia jadi ragu, dia merasa, "Ah, saya tuh belum punya skill ini, saya masih apalah saya," gitu kan. Atau malah even overdriving diri mereka, yang nge-push diri mereka di luar dari kapasitasnya mereka. Yang di mana harusnya istirahat tapi nggak istirahat, yang cuma, kalau nggak ya dilakuin sendiri semuanya tanpa ngedelegasi. Nah, coba deh tanyakan ke diri kamu yang mana? Kamu apakah yang suka nge-underestimate diri kamu atau kamu nge-overdrive diri kamu? Coba. Nah, intinya dari ayat ini salah satu yang dicoba diucapkan atau diberikan kepada kita adalah pesan utamanya adalah bagaimana kita ini ternyata kita tuh capable loh dan kita tuh memiliki skills yang kita punya ataupun terpendam. Dan kedua adalah bagaimana kita ini bisa menjadi pemimpin yang bijak, leader yang bijak. Bukan hanya
pemimpin itu bukan hanya kita harus melakukan semuanya sendiri, tapi bagaimana bisa membuka diri, bisa mendelegasikan responsibility itu ke orang dan even mengakui apa kekurangan kita dan kita mencari orang yang jauh lebih baik lagi yang bisa melakukan tugas tersebut dan kita bisa memfokuskan effort kita, skill kita, talenta kita di ranah yang benar-benar kita excel di sana gitu. Nah, kedua adalah bagaimana nih kita harusnya stop nge-compare diri kita dengan orang lain. Karena yang kita harus pahami bahwa tugas yang diberikan kepada kita oleh Tuhan itu benar-benar sangat personalized. Kapasitas ini sangat-sangat personalized. Aku dan kamu mungkin memiliki kapasitas yang beberapa sama, tapi ada beberapa kapasitas yang kita miliki itu berbeda. Contoh, resilience kita mungkin berbeda. Perspektif kita tentang sebuah permasalahan, sebuah situasi itu pasti berbeda. Mungkin aku memiliki lebih sedikit, kamu memiliki lebih banyak di satu hal. Tapi di hal yang lainnya mungkin kamu memiliki lebih sedikit, aku yang memiliki lebih banyak. Jadi pasti ada orang itu memiliki lebih banyak atau sedikit di sebuah area. Nah, jadi yang harus kita lakukan, ya udah fokus aja dengan apa yang sudah kita miliki sekarang, bukannya kita membandingkan dia sudah milestone-nya udah sampai sana, mereka bisa lebih cepat, mereka memiliki resources yang lebih banyak. Kita fokus aja nih, oke, dengan apa yang kita miliki sekarang, resources yang kita miliki sekarang, waktu yang kita miliki sekarang, akses yang kita miliki sekarang, network yang kita miliki sekarang, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengembangkan diri kita dan memaksimalkan performance kita. Dan itulah sebaik-baiknya usaha yang bisa kita lakukan. Jadi high performers itu bukan menanyakan, "Kenapa ya aku nggak secepat dia? Kenapa aku tidak sebaik dia?" Tapi dia akan mulai bertanya, "Apa nih cara yang paling cepat, yang paling tepat untuk aku lakukan hari ini sesuai dengan kapasitas aku?" Nah, ketika kita melakukan sesuatu itu kan mungkin lagi low ya, mungkin performance-nya nggak sebaik itu. Yang harus kamu bisa lihat secara bijak, mungkin kamu melihatnya itu apakah dengan lagi kacamata bijakkah atau kacamata kamu ketika lelah. Karena ketika kamu lelah, itu bukan berarti kamu tidak mampu. Aku ulangi lagi ya, ketika kamu lelah itu bukan berarti kamu tidak mampu. Namanya itu kamu sedang low energy, capek. Oke? Kalau kamu low energy, tandanya kamu butuh istirahat dulu, recharge dulu. Dan kamu berpikir bagaimana kamu bisa memaksimalkan energi kamu. Karena pun juga ketika kamu memiliki skills yang banyak, kamu memiliki experience yang banyak, kamu memiliki energi yang low, itu akan sangat mempengaruhi performance-nya kamu. Yang jadi harus kamu ketahui bahwa capeknya kamu bukan berarti kamu tidak memiliki skills. Jadi high performers itu, mereka itu yang pandai-pandai dalam mengelola energi mereka, ritme kehidupan mereka. Nah, yang harus kamu ketahui juga, kenapa sih kehidupan kita tuh nggak mudah-mudah aja terus? Karena yang harus kamu lihat deh, kalau kita dalam olahraga nih, apalagi yang biasa main beban gitu ya. Kalau kita main bebannya di ringan-ringan aja, ya udah kapasitas kita kan segitu-segitu aja ya. Tapi kalau kita sedikit misalnya biasanya 2 kilo nih ya kan, terus tiba-tiba kita naikin 3 kilo, oh ini mulai agak beda nih. Tapi kalau kita agak push sedikit, misalnya let's say di 5 kilo mulai agak geter nih, tapi itu yang membantu kita meningkatkan skill kita. Itu yang membuat kita jadinya meningkatkan kapasitas kita. Dan itulah ketika di titik dimana ketika kita merasa bahwa, oh agak sulit sedikit tapi nggak sampai collapse, nah itu adalah yang kita sebut namanya optimal load. Mana beban yang kita dapatkan itu, yang kita lagi proses itu, membuat kita bisa memaksimalkan kapasitas kita. Bukan di bawahnya atau di atasnya sampai kita bisa jatuh gitu kan. Itu makanya uniknya Tuhan tuh bener-bener ngasih kita sebuah permasalahan itu bener-bener sangat-sangat personalized. Jadi makanya aku bisa bilang bahwa ya itu, Tuhan itu adalah the best coach gitu. Tahu kapasitas kita di mana, tapi tahu sampai di mana kita harus bisa di-stretch. Dan terkadang permasalahan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan semerta-merta untuk kita aja, tapi mungkin dititipkan kepada kita
agar bisa menjadi pembelajaran untuk orang di sekitaran kita. Karena kalau langsung diletakkan kepada orang lain, mungkin orang lain itu belum bisa tentu melewatinya dengan baik. Makanya dititipkan dengan kita yang kita sudah memiliki skill-nya, tapi ya ini juga menjadi pembelajaran untuk orang lain. Aku ingat banget ucapan kata Numan Alikan, salah satu, aku ngomongnya expert ya di dalam Islam, tapi aku suka sekali approach-nya. Dia itu bilang bahwa permasalahan yang dititipkan kepada Rasulullah SAW, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim itu, kesulitan-kesulitannya itu sebenarnya adalah pembelajaran untuk kita. Yang di mana sebenarnya pembelajaran itulah yang berharga. Yang terkadang harus kita dulu nih yang mendapatkannya agar orang lain bisa mendapatkannya jauh lebih banyak lagi. Yang kita nggak perlu takut bahwa ketika orang lain mendapatkannya, ya kita pun juga akan mendapatkan keberkahannya. Jadi sebenarnya ayat ini, pesan ini untuk orang-orang yang memiliki misi besar. Untuk orang yang memiliki misi kecil tuh, this is not for you. Orang yang selalu berminta, memiliki misi besar di dalam hidupnya, memiliki goal besar di dalam hidupnya, tapi mempertanyakan, kenapa ya kehidupanku sulit amat gitu. Well, this is the answer. Bukan berarti sebenarnya Tuhan itu memberikan kita ya tanpa alasan, tapi sebenarnya dia adalah salah satu cara Tuhan untuk menjawab segala mimpi kita, keinginan kita, tapi ini juga cara Tuhan untuk membuat kita memiliki skills agar bisa mencapai goal kita tersebut. Agar kita bisa memiliki perspektif, agar kita bisa memiliki mindset yang tepat ketika kita di posisi itu. Jadi di sini tuh sangat-sangat mengajarkan kita bagaimana bisa kuat gitu loh. Kuat secara mental, fisik, mindset, prinsip. Itu yang benar-benar aku rasakan banget di akhir 2025 setelah mendapatkan banyak permasalahan, dan ini yang aku rasakan, oh ternyata Tuhan tuh memberikan permasalahan sebanyak itu dan sesulit itu tuh untuk membuat aku lebih kuat di dalam pendirian aku, di dalam misi aku, walaupun apapun kata orang seperti apa, karena in the end of the day, yang akan bertanggung jawab dengan segala yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini dengan waktu, alat, itu tuh kita yang bertanggung jawab bukan orang lain. Karena kalau kita sekarang melakukan apa-apa itu karena ingin pencapaian atau ingin dilihat oleh orang tua seperti ini, ingin dibanggakan oleh orang tua, teman, suami, istri, orang-orang tersayang, kan karena segala perbuatan kita, enggak, jangan sampai di situ karena mereka pun juga nanti akan memiliki tanggung jawab dengan segala perbuatan mereka. Nah, bagaimana kita bisa tetap steadfast, tetap di jalan kita yang sesuai dengan ajaran yang kita ikuti, prinsip yang kita ikuti, dan kita bisa bertanggung jawab di dalamnya, dan kita bisa senang di dalamnya. Karena setiap orang itu memiliki target masing-masing, memiliki standar masing-masing, dan kita tidak bisa menyalahkannya dan tidak bisa memaksakannya. Itu yang sangat-sangat aku pelajari di akhir tahun 2025 ini, yang akan aku terus bawa ya di 2026. Dan ya kamu juga harus sadari bahwa banyak orang yang selalu ingin hidupnya abundance gitu ya, kayak banyak berkelimpahan. Tapi harus kamu ketahui bahwa hidup berkelimpahan itu ketika kita bisa memiliki dan memaksimalkan kapasitas kita dan bisa menggunakan kapasitas kita untuk hal yang bermanfaat, dan kita memiliki support dan have a better clarity dengan the life itself. Itu yang sebenarnya living with abundance gitu. Karena banyak orang bilang kayak, "Oh, live with abundance, banyak harta, apa ya, rumahnya besar, banyak mobil dan lain-lain. Bisa pergi kemana mana pakai bisnis kelas." Tapi nggak sedikit loh orang yang banyak hartanya tapi was-was terus,
memiliki hubungan dengan keluarga yang tidak baik. Tapi ada juga orang di luar sana yang hidupnya, ya oke semuanya, tapi keluarganya sehat, hidupnya tenang, damai, semuanya bener-bener tenang gitu dalam melakukan sesuatunya dan itulah live with abundance. Dan itu yang sebenarnya cara Tuhan bagaimana kita bisa memiliki perspektif seperti itu dengan cara kita itu diberikanlah challenges-challenges permasalahan itu. Kalau tidak memiliki atau melewati permasalahan-permasalahan itu, kita tidak akan memiliki perspektif baru tentang kehidupan itu. Indahnya dunia ini adalah Tuhan tuh udah kasih kita sebaik-baiknya, yaitu Al-Quran. Tapi pertanyaannya apakah kita sudah mendalami ini apa belum? Ini baru cuma satu ayat ya yang aku explore gitu. Intinya dari kita sebagai pemimpin pemimpin ini jangan sampai dikira kayak kita harus sampai di CEO level atau sebagai manajer dulu baru menjadi pemimpin. Kita sebagai manusia ini dilahirkan menjadi pemimpin loh. Pemimpin yang bisa memimpin diri sendiri, pemimpin yang bisa memiliki prinsip yang kuat, memahami diri ini secara utuh, secara dalam, dan bisa memimpin diri ini untuk menggunakan segala talenta, mindset, pikiran, hati, jiwa, segala tools di kehidupan kita ini dengan baik untuk memberikan manfaat. Hanya hidup kita ini harus benar-benar penuh dengan kesadaran tentang diri ini dan kehidupan ini. Semakin kamu sadar tentang kehidupan ini, semakin pula kamu akan bisa tumbuh di dalamnya. Hopefully ini bermanfaat. Klik like and subscribe agar kamu bisa stay tune terus ya dengan episode berikutnya. I'll see you soon.